bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, para pemirsa TV Wisal dimanapun berada. Alhamdulillah, izin Allah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Ibadur Rahman di Yayasan Imam Malik bin Anas di SD Al-Azifi Perumahan Ibadur Rahman, insyaallah. Kita akan coba praktekkan tentang syarat sah salat. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sampai ada orang salat, adik-adik salat tetap berbuat keji, berbuat mungkar. Mungkin level adik-adik ini berbuat keji dan mungkarnya ini nggak seperti orang dewasa. Ya, sama orang tua disuruh kok susah, dibilangin kok ngelawan, gitu ya. Sama binatang nggak bisa baik, sama makhluk hidup nggak bisa lembut. Ini pasti ada yang salah. Makanya sering sekali ulama mengkritisi bahwa syarat sah salat itu adalah wudu. Wudu, tulis tuh. Syarat sah salat adalah wudu. Jadi kalau wudunya tidak sah, maka salatnya tidak sah juga sah. Ya. Kalau wudunya tidak benar, salatnya tidak sah. Kita coba akan bahas. Terus bagaimana wudu ini bisa dikatakan sah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimukadimahkan dengan wudu. Ya. Beliau menjelaskan dari sekian banyak hadis yang disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Salah satunya adalah kalau seandainya kalian ingin melaksanakan sholat, maka sempurnakan wudu. Bagaimana wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat menyaksikan bahwa beliau membasuh kedua telapak tangan. Telapak tangan saja. Ya. Nih, perhatikan adik-adik, Ya, lihat. membasuh kedua telapak tangan. Kemudian menyelah-nyelah di antara jari-jarinya. Coba dipraktekin, Ya. praktekin. Di sela-sela di antara jarinya. Kemudian beliau melakukan kumur-kumur dan beliau mengistinsak dalam hidung dan mengistinsak. Kumur-kumur. Setelah membasuh kedua telapak tangan, ya, kemudian menyelah-nyelahnya, kemudian beliau mengambil air dengan tangannya dan memasukkan ke dalam kumur mulutnya, marmurlah, kemudian masuk sebagian ke hidung. Sekalian Sat ya. Iya, sekali jalan ya. Kemudian mulut dibuang, hidung pun istinsar. Karena kalau langsung satu mulut kemudian hidung berbeda, kalau tidak terbiasa masuk ke dalam hidung, bisa susah sakit ya. Tapi memang Rasul mengatakan bahwa inna syaitan yabidu fi haisumiha, bahwa setan itu senang sekali diam di rongga hidung kita. Makanya perhatiin deh kalau sholat subuh, tadi subuh kan ya, Ada yang ngantuk Sat. ada yang ngantuk. Kalau nyebut nama pemain sepak bola, nyebut nama artis nggak ngantuk. Giliran Allahu Akbar, setan tuh. Inna syaitan yabitu fi haisumha. Setan itu duduk di rongga hidung. Makanya ada sunnah untuk memasukkan ke dalam hidung. Cuma kalau langsung tuh napasnya full. Maka yang beliau ajarkan sekali jalan, ambil air setengah ke mulut, kemudian buang mulut. Namanya apa Sat? Ada yang tanya Sat. Itu namanya istinsak. Jadi istinsak itu masukkan air ke dalam hidung, membuangnya istinsar. Jadi istinsar itu membuat taisir, sesuatu yang dipermudah gitu loh. Ya. Selanjutnya. Jadi yang pertama membasuh kedua tangan, kemudian mulut, hidung. Kemudian membasuh
Membasuh apa? Membasuh apa? Wajah. Ya. Famsahu biwujuhikum. Mana yang dibilang wajah? Tuh, wajah yang mana? Mana yang dibilang wajah? Seluruh bagian muka yang tidak ditumbuhi rambut bagian kepala. Seluruh bagian kulit muka yang tidak ditumbuhi rambut bagian kepala. Nanti makanya samping sampai mana, Sat? di bawah sampai tulang ini, pipi ya. Ya. Tuh, jadi ya. Nah, makanya membuat nanti kalau adik-adik sudah besar berjanggut, wajib berjanggut ya. Jadi bersih juga, Sat ya. Ya, ini harus diselisiki. Gini ya. Diselisiki. Jadi membasuh muka ya. Kemudian menyelisih. Ya. Sebanyak 3 kali. Berapa kali? Berapa? 3 kali. Kemudian tangan. Adapun tentang tangan ini ada 2 cara. Cara yang pertama, kalau tidak ada keran, kita menyiduk dengan tangan kanan kita. Kemudian mengalirkan air sampai ke siku. Ya, sebanyak 3 kali. 3 kali. Tapi kalau air tersebut dari keran, boleh mendahulukan yang atas terlebih dahulu. Sebanyak 3 kali. Kemudian yang kiri juga sama seperti itu. Atau bisa dihitung. Ini 1, 1. Kemudian ini 2, 2. Ini 3, 3. Atau 1, 2, 3. Atau 1, 2, 3. Diperbolehkan. Ya. Sikunya harus kena, Sat ya? Harus kena. Harus kena. Sikunya ini harus Karena kena. kalau tempat wudu yang tidak terkena wudu, khawatir terjilat oleh api neraka. Masya Allah. Ada hadisnya, Sat ya? Ada seperti itu ya. Jadi tidak diperbolehkan, ini bahaya sekali ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan salah satu tanda umatku di akhirat nanti ada bekas wudu bercahaya. Bercahaya kalau wudu. Gak perlu pakai bedak, Sat ya? Nggak perlu. Ya. Kemudian setelah tangan, ya, kemudian membasuh ruus yang dimaksud kepala. Mana yang dibilang kepala? Yang dibilang kepala itu seluruh bagian selain dari wajah tadi. Jadi telinga pun masuk bagian kepala. Rasulullah mencontohkan untuk melakukannya membasuh, mengambil air kemudian membasuh seluruh kepalanya dan membalikan. Telinga masuk bagian kepala. Langsung ke telinganya, Sat ya? Langsung ke telinga. Ya. Jadi sekali kemudian dikembalikan dan telinga masuk bagian kepala. Sekali, Sat ya? Sekali saja. Bagaimana yang perempuan, Ustaz? Iya, pakai kerudung, Sat. Apalagi kalau wudunya di tempat yang umum, biasa. iya. Ini menandakan satu kabar bahwa panjang pendeknya rambut ini, kalau perempuan tidak boleh lebih pendek daripada bahu. Tidak boleh rambutnya lebih pendek daripada bahu. Begitu pula laki-laki tidak boleh lebih panjang dari bahu. Makanya sampai segini nggak boleh ya. Jadi yang namanya rambut itu ukurannya seperti itu, gitu ya. Iya, kalau perempuan bagaimana? Ya sama. Jadi dia cukup membasuh saja tanpa mengembalikan. Perempuan repot ya, atau begini. Repot. Cukup segitu aja. Kemudian kuping ini masuk bagian kepala. Di dalam. Bagaimana kalau perempuan berwudu di depan tempat wudunya umum? Terbuka. Kan membuka aurat nggak boleh ya. Betul. Kata Rasulullah, innal mar'ata idza balagatil mahid falam yasul ayra minha ila hadza wa hadza. Kata Rasul kepada Asma binti Abu Bakar, perempuan kalau sudah haid, sudah gede, bukan sholat yang wajib. Orang haid nggak boleh sholat, habis haid baru sholat. Ya, betul, Sat. Jadi kalau sudah balik haid langsung tutup. Pakai jilbab, Sat ya? Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Ya, tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang utama. Ya, kita belum bahas bab hijab, nanti kita bahas. Kita lagi bahas wudu dulu. Kemudian kalau dia sudah berwudu, dia pakai kerudung.
Kemudian dia batal bagaimana Ustaz? Berlaku hukum khauf. Khauf itu sepatu boot atau sepatu kulit yang menutup bagian mata kaki. Jadi kalau kita pakainya sudah berwudu, maka cukup basuh atasnya saja kalau batal wudu kita. Sama dengan perempuan, cukup basahkan tangannya, kemudian basuh saja bagian kerudungnya. Ya, nggak perlu lagi buka kerudung. Itu kalau di depan umum. Tapi kalau di tempat khusus perempuan, afdolnya membasuh bagian rambutnya. Ya. Setelah itu baru kemudian membasuh bagian kaki. Kaki ini sampai dengan mata kaki. Dan yang terpenting kata Rasulullah, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyelah-nyelah bagian jari. Ya. Jadi yang namanya jari itu harus diselah-selah. Ini Ustaz ya? Iya, selah-selah gitu ya. Kanan 3 kali, kiri 3 kali ya. Jadi kadang-kadang masih banyak anak-anak yang kalau berwudu cuma begini. Iya Ustaz. Kayak main bola. Bahkan yang pertama kaki duluan Ustaz, bukan tangan. Itu dia. Ya. Gitu. Salah Ustaz ya? Salah, itu bagian terakhir ya. Tartib itu merupakan wajib wudu, tartib itu. Imam Syafi'i mengatakan wajib wudu. Ya. Nah, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka Allah akan muliakan hidupnya. Allah akan haramkan neraka untuknya. Allah akan berikan sebagai kemuliaan solat, syarat sah solat apa yang dia lakukan. Jadi kalau wudunya sudah enggak benar sudah. Banyak loh ya. Entah mungkin di sekolah-sekolah pernah diajarkan kalau basuh kepala itu cukup geser kopiah. Begini ya. Ada yang begitu Banyak sekali ya. Kopiah digeser, rambut disisain. Itu gimana tuh Ustaz? Oh, itu tidak sah. Tuh adik-adik. Itu tidak sah. Bahkan membasuh kepala hukumnya apa? Wajib. Karena dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu dikatakan fahsahu biru'usikum, basuhlah kepala kalian. Membasuh kepala hukumnya wajib. Makanya nanti dipraktekkan ya, dipraktekkan supaya kalian lebih afdal lagi nanti insyaallah. Ya. Demikianlah 10 menit wudu yang Rasul contohkan. Bisa merujuk pada sifat salat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu sudah saya albani. Insyaallah. Baik. Syukur Ustaz. Nah, tadi sudah masuk tata cara wudu. Jadi kalau wudu kita tidak benar, maka tidak bisa sholat juga, tidak sah ya. Nah, jadi wudu itu juga sangat penting. Sebelum kita sholat, wudu dulu supaya sholat kita diterima, insya Allah. Nah, sekarang kita akan belajar praktek sholat. Bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nanti Kak Muslim akan panggilkan sahabat-sahabat kita untuk maju ke depan praktekin sholat. Mau? Berani sahabat Muslim? Oke, sekarang ikuti Kak Muslim dulu. Saya anak Muslim. Ulangi semuanya ya, biar nanti kelihatan adik-adiknya ya. Siap? Saya anak Muslim. Rajin sholat dan mengaji. Berbakti kepada abi dan umi. Ahsanta mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, nanti setelah ini insyaallah taala Kak Muslim dan Ustaz Subuhan akan mengajarkan bagaimana tata cara sholat ya Ustaz ya. Kita minta beberapa siswa untuk maju. Oke? Siap? Siapa yang berani maju? Siapa yang berani maju ayo? Oke, nanti kita tunggu dulu setelah ini. Nanti kita Kak Muslim akan kembali bersama Ustaz Subuhan Bawazir dan sahabat Muslim yang ada di sini untuk langsung praktek sholat. Oke? Alifun ba ta'un ta jimun ha'un kha'un dal dalun ra zayun sin shinun sadun badun ta ainun ghain fa'un qaf kafun lamun mimun nun ha'un waw ya'un ya hadhi huruful hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ramadan adalah sebuah nama yang penuh kenangan. Bulan yang dinanti dan dirindukan. Ketika pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, penyeru mengajak kepada kebaikan, amalan dilipat gandakan.
ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ada sebuah amalan yang agung di bulan Ramadan yang umat Islam sebagian besar telah mengetahuinya. Itu berumrah di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang wanita yang dia tidak bisa ikut berhaji bersama beliau karena suatu urusan. Beliau mengatakan kepada wanita itu, "Fa idza kana Ramadan i'tamari fihi, fa inna umratan fi Ramadan hajjah." Jika Ramadan tiba, maka berangkatlah engkau berumrah. Karena umrah di bulan Ramadan senilai dengan haji. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat lainnya Imam Bukhari mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Betapa agungnya mereka yang bisa berangkat umrah di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berumrah di bulan Ramadan. Imam Syafi'i Tour and Travel mengajak Anda untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan bersama pembimbing Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA, Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama, MA. Insya Allah keberangkatan 8 Juni 2016 atau 2 Ramadan 1437 Hijriah dengan maskapai Saudi Airlines. Direct Jeddah, 5 hari Mekah, Hotel As-Sofwa bintang 5, 3 hari Madinah, Hotel Concord bintang 4. Harga mulai $3.100. Info lebih lanjut 0812 813 25675, 0812 12 101085, 0821 14099923. Imam Syafi'i Tour and Travel. Umrohlah sesuai sunnah, bukan asal murah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. Baik, adik-adik kita lanjutkan praktek sholat bersama Kak Muslim dan Ustadz Suban Boazir serta bersama adik-adik sahabat Muslim dari
Mahat Al-Adifi Rancabungur Bogor di pesantren Weekend. Baik, selanjutnya nanti kita akan dengarkan penjelasan Ustadz. Nanti adik-adik yang di sini mundur dikit ya. Teman-teman yang ada di sini insya Allah akan mempraktekkan gerakan sholat. Barangkali ada gerakan-gerakan yang selama ini kita lakukan ternyata keliru. Selama ini kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Nah, oleh karena itu, bagaimana sholat kita bisa diterima? Yang pertama harus ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ikuti Kak Muslim dan Ustaz Subhan Bawazi. Silakan Ustaz. Nah. Ya, adik-adik yang Allah muliakan, kita akan coba praktekkan, dan ini penting sekali. Karena beliau Rasulullah bersabda bahwa yang pertama kali dihisab nanti sholat kita ini. Oh, apa yang pertama dihisab? Awwalu ma yuhasabu min ummati as-shalah. Yang pertama dihisab dari umatku nanti di akhirat ya sholat. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat maka telah putus hubungan dia dengan Allah. Ya. Kita akan coba praktekkan sekarang tentang bagaimana cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda bahwa jika kalian ingin sholat maka sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat, Nanti sekalian Ustadz kasih tahu juga ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bisa mengurangi pahala sholat. Salah satunya begini Kak Muslim. Ketika kita menghadap kiblat, kebanyakan anak-anak ini berdiri kakinya seperti ini. Oh, lenggang. Perhatikan kaki ini. Posisi kaki ini. Ini salah. Yang betul menghadap kiblat itu meluruskan kaki. Lurus gini. Sehingga kalau ditarik benang itu lurus. Kalau begini enggak. Karena ada hadis yang mengatakan mata kaki bertemu dengan mata kaki. Begini enggak ketemu mata kaki kan? Betul. Maka begini. Nempel gini ya. Nah, ini yang dibilang bertemu mata kaki. Ini yang benar, Ustaz. Ini. Ya, okay. Ya, nanti ada juga meratakan pundak. Wahaddu bainal manakib. Penyempurnaan pundak. Karena kalau ada selah, ini Rasul mengatakan ada setan di antara keduanya. Enggak boleh begini saja. Ya. Ini renggang enggak boleh saja. Enggak boleh, harus begini. Setan bisa masuk saja kalau Iya, ini setan bisa masuk. Serem dong, Ustaz. Bukan main. Ya, coba. Tuh enggak boleh renggang, setannya masuk ke sana. Sekarang kita praktekkan ya, cara berdirinya. Coba kamu Muslim lihat, ayo adik-adik Muslim coba lihat. Rapetin. Ya, posisinya betul, sayang. Mata kaki bertemu mata kaki, lihat kakinya. Ya, kamu rapetin kakinya. Lihat tuh kakinya. Ya, Nempel, mata kaki luruskan. nempel ya. Oke, Ustaz, sip. Nempel. Ya, sudah. Tangannya ke bawah, tangannya ke bawah. Tangannya ke bawah. Sini, ini. Taruh dulu. Ya. Siap ya. Ini taruh dulu. Kakinya lurus, sayang. Kakinya lurus gini. Gitu. Bisa kayak Ustaz. Nah, pinter. Gini ya. Ya, pinter. Ya, ini ya, lurus kakinya, pertahankan lurus. seperti ini. Mata kaki bertemu ini ya. dengan mata. Oke, kaki. sip. Coba, lihat sini. Smile. Smile. Iya, ini begini, maaf ya. Betul? Ini. Rapat, Pertahankan seperti ini. Oke. Nah, jadi ya, coba dilihat ya, dilihat. Ini, Dilihat. Ustaz, sip. Lihat tuh ya, lurus ya, adik-adik Ini ya. posisi diri yang benar. Adapun lebarnya kaki ketika dilebarkan atau dipengkangkan ini ya, ini seperti meletakkan sendal. Sendal kita dicopot, diletakkan di antara dua kaki kita begini. Jadi gak usah terlalu gede-gede. Ada yang seperti ini disalahkan. Ada yang maksain, Ustaz. Iya, akhirnya split nanti. Begini sudah betul ya. Jadi nanti kalau mungkin satu waktu adik-adik sholat di masjid sudah benar, ada yang tidak mau merapatkan, jangan paksakan. Ya sudah, yang penting ukurannya seperti meletakkan sendal di antara dua kaki. Ya. Oke. Ya. Sip, ya. Selanjutnya, ini udah rapi nih, Ustaz. Ya, setelah betul lurus seperti ini, kemudian Rasulullah melakukan yarfa'u yadahu inda kulli raf'ah. Beliau mengangkat tangan. Ayo, Iya. angkat tangan. Beliau Ya, angkat takbir, tangan. takbir Ustaz ya. Allahu Akbar. Coba semuanya. Nah. Allahu Akbar. Angkat tangannya. Dan tangan ini diangkat ada tanah wa mangkibai audunai. Terkadang Rasulullah Kayak gini. mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Segini, Ustaz. Bahu. Oh, bahu. Bahu. Oh, bahu. Kadang-kadang dengan telinga. Jadi dua ini boleh.
Boleh Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar. Orang jalanan. Ya, coba gimana? Ya. Nggak boleh. Bukan Gini. begini. Gini ya. Tapi begini. Nah, begini bagus. Dia tahan. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan. Posisi jarinya setengah renggang, setengah rapat. Jadi Allahu Akbar. Ya, atau Allahu Akbar juga boleh di telinga. Ini sama dengan posisi tangan kita nanti ketika dalam keadaan ya. sujud. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Coba ada. Sudah? Sudah, ini betul semua. Ya. Coba sekali lagi. Allahu Akbar. Nah. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini juga boleh. Enggak apa-apa ya. Ininya rapat enggak, Ustaz? Tidak rapat, tidak renggang, sekedar. Yufarrij asabi'ahu. Sekedar saja. Oke. Ya, sekedar saja. Coba gini, Allahu Akbar gitu ya. Kemudian wawadu'ahu fi sadri. Kata sahabat, Rasul meletakkannya di sodri. Mana sodri? Sodri itu dada. Sodrun, maidah, batnun. Dada, lambung, perut. Fi sodri. Mana sodri? Meletakkan kedua tangannya itu di sodri. Allahu Akbar di dada. Coba di dada. Di dada. Ya betul sekali. Posisinya di dada. Tidak usah terlalu tinggi. Dekat ulu hati saja. Ya, seperti ini. Wadahu fi sodri. Ya, situ tadi. Gini. Boleh masuk TV sini ya. Sodri ya. Fakana kafail yumna fawqa zuhri kafail yusra, kata Rasulullah. Sahabat melihat Rasul meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak kiri. Ya, jadi posisinya begini. Terkadang mencengkram. Jadi bisa begini, bisa begini. Mencengkram. Nah, mencengkram ini manfaatnya kalau satu waktu nanti adik-adik ikut sholat di Masjidil Haram atau terawih di masjid-masjid yang bacaannya panjang. Itu dikunci itu ya. Jadi boleh dicengkram. Maaf ya. Boleh gini. Allahu Akbar. Mencengkram. Dia kalau lama bisa pegang ya. Jadi kalau bacaannya lama kita nggak khawatir, ya. Ya. Allahu Akbar. Ini kunci nih kalau sudah begini nih. Ya, boleh begini, boleh. Boleh juga seperti ini. Jadi memegang pergelangan tangannya. Ya. Allahu Akbar. Tidak usah terlalu atas, tidak boleh di bawah, tapi Allahu Akbar. Ya. Selanjutnya. Ya. Kemudian melakukan ruku. Ya, Gerakan ruku. Allahu Akbar, ruku. Rasulullah mencontohkan meletakkan tangan di antara kedua lututnya dan mencengkram. Di lutut ya. Kayak gini posisinya saja. Nah. Ya, posisi mata ke tempat sujud. Kamu contohin saya. Ya, Allahu Akbar. Nah, ya. Dan dikatakan bahwa seperti diletakkan telur di atas punggung ini tidak jatuh karena rata. Bagaimana untuk meratakan punggung? Maka merenggangkan ini. Nah ini rata. Karena kalau enggak, kalau dia lurus bengkung. Tapi kalau dia ratain, jadi seperti ini, pegang Muslim, ya. Maaf. Ya. Ya, gimana Ustaz? Nih ya, lihat Ustaz ya. Ya. Allahu Akbar. Nah, ya. Kan begini ya. Rata Ustaz ya. Sehingga kalau dia belum rata gini, Biar seimbang atasnya rata ya. jadi yang membuat rata itu posisi tangannya agak direnggangkan sedikit. Gitu ya. Oke. Nah, lihat. Nah, rata tuh. Renggangkan. Coba Tes. Coba kamu tes. Terus. Renggangin. Lihat yang paling bagus nih. Renggangin. Mencengkram lututnya. Cengkram. Rata palanya tuh, ya. Rata. Ini benar. Rata. Ya, ini benar.
Ya, pinter. Agak direnggangi sedikit jarinya sayang. Apa sikunya gini? Agak diginin. Ya. Ya ini yang betul. Seperti meletakkan telur dan tidak jatuh di atas punggung ini. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Untuk mengembalikan tulang-tulang yang tadi dipakai untuk ruku dengan tumakninah tentunya. I'tidal itu artinya bangun dari ruku saat ya, berdiri. Ya, kemudian melaksanakan sujud. Nah, bicara sujud ini ada khilaf ulama. Mana yang didahulukan? Tangan dulu atau lutut dulu? Mana dulu? Tangan atau lutut? Yang sahih tangan terlebih dahulu. Jadi posisinya seperti ini, Pak. Ya, gimana, Ustaz? Dari gini ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Tuh. Tangan dulu. Ya. Sama dengan nanti kalau mau bangun juga sama ya. Posisi bangun nanti mau bangun posisinya kaki dulu baru tangan. Gitu ya. Satu sini, Ustaz. Ya. Buat akhwat juga sama ya. Jadi posisinya setelah ruku, kemudian berdiri, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, Allahu akbar. Tangan dulu. Ya. Sujud, posisi sujud. Nah, posisi sujud ya. Usahakan Tahan dulu, tahan. Ya, ditahan dulu ya. Caranya gimana, Ustaz? Usahakan ini tumit dengan tumit disatukan. Ini, Ustaz ya. Ya. Nempel, Ustaz ya. Itu lagi itu ya. Ini. Ya, pinter. Seperti Ya, tumit dengan tumit disatukan gitu ya. Ini yang betul. Ya, akhwat juga sudah betul, pinter. Ya. Nah, kalau ininya, Ustaz, kalau yang nempel apanya, Ustaz? Nah, kan tangan, kemudian wajahnya, jidatnya. Oh iya. Ya, nempel. Menempelkan bagian kening, kemudian hidung, kemudian buat telapak tangan, lutut dan kedua kaki. Jadi ini sama hidung nempel, Ustaz ya, tepat sujud ya, sama ini gitu ya. Posisinya jidatnya itu nempel di sejadah. Begitu pula hidungnya. Ya, begitu pula hidungnya. Ya, hidungnya nempelin sayang. Hidungnya nempelin. Tangannya diangkat dikit, tangan diangkat. Ya. Nah. Iya. Deh. Sekarang duduk di antara dua sujud. Bangun, Ustaz ya. Bangun. Bangun. Allahu Akbar. Ini namanya duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk yang dilakukan setiap pada i'tidal dari sujud. Bangun dari sujud iftiras, dan duduk iftiras ini pun sama dilakukan pada tahiyat yang sekali. Salat yang 2 rakaat semuanya iftiras. Sunnahnya seperti itu, walaupun nanti ada khilaf tentang tawaruk dan lain sebagainya ya. Tapi kita menjelaskan tentang iftiras ini. Tangannya di mana, Ustaz? Duduk. Posisi ketika iftiras, letak tangan ini di atas kedua paha mendekati lutut. Nah, coba di paha. Posisi tangannya, gini ya. Ya, ini benar nih ya. Itu agak naikin dikit sayang. Ini ya. Nah, oke. Tangannya begini ya, tangannya diperhatikan ya, tangannya. Ya. Ini ada 2 duduk di sini, kaum muslim. Ya. Ini namanya iftiras. Ini namanya iftiras. Ada lagi duduk ik'a namanya. Ik'a itu seperti ini. Maaf ya Ustaz membelakangi ya, maaf ya. Jadi ketika selesai dari sujud, ya. Allahu Akbar, ini ik'a namanya. Bisa dilihat tumit belakang. Ini ik'a namanya. Nih, lihat adik-adik. Ya. Nah, tunggu, Ustaz. Ya. Ini ik'a namanya. Ik'a, Ustaz ya. Ik'a namanya. Karena kalau gini kan iftiras. Ini ik'a. Boleh. Ik'a itu artinya menduduki tumit. Menduduki kedua tumit. Nah, ini ik'a namanya. Coba praktekin. Ik'a coba. Ya.
Ini apa sayang? Ya, dudukin. Nah, itu IKA namanya. Ya, itu IKA namanya. Iya, jarinya digituin. Boleh ya? Atau begini. Nah, pintar. Itu IKA namanya. Ya, itu IKA. Itu diperbolehkan juga. Ya. Jadi ada 3 jenis duduk. Yang pertama iftiros. Iftiros seperti yang pertama tadi ya. Yang kedua namanya IKA. IKA menduduki tumit. Kemudian ada lagi tawaruk. Tawaruk nanti itu biasanya dilakukan ketika tahiyat yang kedua. Pada sholat maghrib, sholat isya, pokoknya itu yang kedua, ya, tahiyat yang kedua. Wallahu a'lam. Setelah itu sujud lagi Sat ya? Iya, Dan sujud lagi. terakhir tahiyat Sat. Iya. Nah, tahiyat. Nah, ini bicara tahiyat. Nah, bicara tahiyat sudah betul, posisi duduknya sudah betul. Kemudian ya, boleh IKA, boleh iftiros. Ya. Nah, hadisnya seperti ini. Yusiru bis sababa inda julusit tahiyah. Maksudnya apa Ustaz? Bahwa Rasulullah itu berisarat dengan telunjuk ketika duduk tahiyat. Digerakin atau tidak Sat? Jadi kapan dibilang duduk tahiyat? Kapan dibilang duduk tahiyat? Duduk tahiyat itu posisinya seperti ini. Ketika kita sujud, kemudian Allahu Akbar, at-tahiyat. Jadi at-tahiyat. Bukan asyhadu alla. Tapi ketika Allahu Akbar, at-tahiyat. Ya. Ini bisa dengan membuat lingkaran pada jari tengah dengan jari jempol. Bisa juga menggenggam. Menggenggam. Kemudian ada hadis yang sifatnya mustahab. Apa mustahab? Disukai. Bahwa yuharrik asabi'ahu. Yuharrik itu menggetarkan. Digerakkan. Bukan begini, bukan begitu. Tapi yuharrik. Iya, semampunya aja. Yuharrik. Ya, menggetarkan. Karena hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dan beliau menyaksikan adanya murid yang melakukan seperti ini. Kemudian beliau salahkan. Beliau mengatakan kau telah merubah kiblat. Yang sahih yuharrik. Ya, namanya getar. Ya, bukan begini. Iya, ya, yang sahih menggetarkan. Karena hadis ini beliau yang hasankan. Kalau diam aja gimana Sat? Enggak ada masalah, hukum asalnya diam. Oh, diam ini boleh Sat ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa setan itu paling takut dengan getaran pada telunjuk ini. Setan takut tadi. Setan takut sekali ya dengan getaran. Makanya mustahab sekali ya kalau kira-kira memang memungkinkan untuk melakukannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian baru selesai itu pada melaksanakan salam. Salam ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa memanjangkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga yang sama panjang kiri kanan, keduanya nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Ya. Itu diperbolehkan. Sat, kalau nengok salam itu nengok benar-benar ke belakang atau sekedar menoleh Sat? Rasulullah menengok ketika salam itu sahabat menyaksikan sampai terlihat pipi dan pelipisnya. Benar-benar nengok Sat ya? Ya. Assalamualaikum. Jadi bukan begini, bukan. Ya. Baik, subhanallah, barakallahu fikum. Terima kasih ya Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz Subhan Bawazir yang telah menjelaskan tata cara sholat dan wudhu. Ustaz sini. Ya. Baik. Adik-adik coba berdiri dulu, adik-adik yang di depan Ya, sini. berdiri saya. Berdiri sini. Ya, berdiri yang di depan. Ya, berdiri. Baik, geser dikit Ustaz. Nah, baik, adik-adik semua, alhamdulillah tadi Ustaz Subhan Bawazir sudah menjelaskan kepada kita semua dan sahabat muslim tentang tata cara wudhu dan sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kenapa kita harus mengikuti wudhu dan sholat siapa? Kita mengikuti wudhu dan sholat siapa? Rasulullah. Kata Nabi dalam hadisnya tadi yang disampaikan Ustaz, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Coba ikuti kamu muslim. Shollu kama ra'aitumuni
usolli. Lagi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita sholat ngeliatin siapa? Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dibuat-buat sendiri. Terima kasih Ustaz Subhan Bawazir. Terakhir pesan singkat buat adik-adik di rumah dan yang ada di sini. Silakan Ustaz. Ya, nanti Adik-adik yang Allah muliakan, baik yang di sini maupun di tempat manapun berada pemirsa yang semoga Allah muliakan. Poin yang terpenting bahwa Rasulullah bersabda, "Ij'al salatakum salatal muwaddi'." Jadikan salatmu seperti salat orang yang mau berpisah. Karena kita nggak pernah tahu, mungkinkah kita salat zuhur sekarang bisa salat asar nanti. Mungkinkah waktu asar nanti kita bertemu salat maghrib atau isya atau subuh. Wallahu alam bishawab. Oleh karena itu baguskan salat kita. Begitu pula sabda beliau yang lain, al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufar tarkus salat. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir dan musyrik, salat. Faman tarakaha faqad kafara. Yang meninggalkannya ancamannya kafir. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mendirikan salat insyaallah. Baik, terima kasih. Terakhir kita kasih semangat dulu. Ya, sini. Aku anak muslim. Rajin salat dan ibadah. Sesuai tuntunan Rasulullah. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Semangat. Iya, demikian adik-adik. Semoga bermanfaat kajian kita sahabat muslim pada kesempatan kali ini yang telah dilakukan oleh pesantren weekend Mahat Al-Latifi Ranca Bungur Bogor. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa gitu. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا هذه حروف الهجاء